Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Masih berbicara atau masih konten tentang seputar investasi emas, belajar investasi emas bagi pemula atau bagi yang sudah paham, atau ini adalah untuk mengulang ilmu-ilmu yang sudah didapat, merefresh. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk memberi semangat Pak B untuk memberi konten-konten yang positif, berguna, dan menginspirasi. Oke, mari kita mulai. Yang kali ini akan berbicara tentang cara aman dan nyaman menghadapi harga emas naik. Jadi kalau harga emas naik itu nggak perlu panik, tidak perlu gerusa-gerusu, tidak perlu langsung mau menjual atau tiba-tiba membeli dan sebagainya, tidak usah. Oke, nggak usah panik. Yang pertama tetap komitmen, tetap belajar, tetap istiqomah kalau kita punya tujuan yang jelas. Kalau ada keterbatasan dana, kalau keterbatasan dana berarti belilah emas secara digital atau tabungan. Jadi tabungan itu banyak sekali, bisa di tabungan Pegadaian, Tamasya, Peluang, Brankas Antam, Dinaran, Laku Emas, dan lain sebagainya. Itu kalau dananya terbatas kan bisa beli 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, 200.000 begitu ya. Tapi kalau misalnya mau beli fisik kan nggak bisa, minimal kan setengah gram. Kecuali sekarang juga ada emas kecil-kecil. Tapi kalau recommended untuk dijadikan investasi itu recommended adalah belum dicetak emas kecil-kecil. Tapi itu terserah, keputusan di tangan Anda. Mau kecil-kecil nggak apa-apa. Pak, saya tetap mau beli emas fisik yang kecil-kecil, Pak, saya kumpulkan, silahkan. Pak, saya mau tabung saja, Pak, nanti kalau udah terkumpul saya carikan dalam bentuk emas yang kepingannya besar, misalnya 5 gram atau 10 gram atau 20 gram, silahkan. Oke, terus yang kedua adalah emas fisik. Ya, emas fisik itu banyak macamnya. Tadi sudah Pak B katakan, ada EOI Gold, ada emas mini, ada mini gold. Itu yang kecil-kecil, jadi emas yang kecil, atau beli emas antam yang kecil setengah gram, seperti itu. Itu kalau ya usah panik, tetap aja beli, komitmen beli berapapun uangnya, uang nganggur beli daripada uangnya nanti habis tidak berbekas ya. Misalnya nongkrong misalnya kan habis 50.000 kan, mendingan untuk beli emas. Berarti nggak boleh nongkrong, Pak? Ya boleh, bukan nggak boleh, tapi boleh nongkrong, tapi daripada itu kan ada perbandingannya, mendingan beli emas kecil terus dikumpulkan. Yang ketiga, tetap beli emas secara rutin, fokus pada tujuan investasi. Bagi para milenial misalnya mau menikahnya 3 tahun kemudian, butuh uangnya 1 juta. Ya, berarti 1 tahun harus mengumpulkan 33 gram. Kalau dibagi menjadi 12 bulan, sekitar misalnya katakanlah 36 gram, nanti butuh 108 gram. Berarti 1 bulan 3 gram. Terus kalau sudah punya tabung, sudah punya uang, sudah punya penghasilan, bisnis atau bekerja, terus tabung 3 gram, 3 gram, 3 gram, 3 gram. Nanti biaya pernikahan ini. Atau nanti kalau misalnya punya calon istrinya, ada pilihan, Dik, nikahnya biasa tapi emas 108 gram kita tak kasihkan, atau kita nikahnya resepsi. Tergantung pilihan masing-masing. Yang jelas adalah tujuannya harus jelas. Beli rutin, tetapkan tujuannya itu apa. Atau misalnya mau naik haji atau umroh, atau beli rumah, atau buat rumah, atau beli mobil misalnya. Nah, itu tetap beli terus-menerus. Yang keempat adalah waspadalah orang-orang yang memancing di air keruh. Jadi misalnya pada saat emas naik, tiba-tiba ada yang mengiklankan, ada yang menawari emas di bawah harga yang spreadnya sangat jauh. Misalnya hari ini harga emas per gram adalah 1 juta misalnya, terus buybacknya 950.000 misalnya, ada orang yang menawarkan 700.000 atau 600.000. Itu perlu kita hati-hati, kita waspada, kita harus hati-hati. Dan ada juga yang menawarkan bagi hasil yang sangat tinggi, dia berani per bulan 5% misalnya, atau 10%. 5% berarti per tahun berarti berapa? 60%. Kalau di 10% per bulan, berarti per tahun berapa? Berarti per tahun adalah 120%.
Kalau misalnya harganya itu 1 juta, berarti setahun itu bisa jadi 1.200.000 naiknya. Jadi nanti harganya akan jadi 2.200.000 per gram misalnya. Nah, itu perlu hati-hati, perlu pahami, perlu perhatikan dan perlu waspada. Yang kelima adalah saat beli atau jual. Jadi naik atau turun. Prinsipnya kan beli harga turun, terus jual harga naik. Tapi nggak usah, kalau dana sudah ada ya beli saja. Dana sudah ada, beli saja. Dana sudah ada, beli saja. Karena tujuan investasinya, kalau tujuan investasinya sudah tercapai, ya saatnya untuk jual. Karena harganya lagi naik. Harganya itu naik. Ya, kalau tujuan investasinya sudah tercapai, ya itu saatnya jual. Tapi kalau tujuan investasinya belum tercapai, ya nggak usah, tetap aja beli dan beli. Ya, tadi itu bisa beli, Pak. Mas Fisik kalau punya uang bisa untuk di tabungan atau di platform yang lain. Oke, yang keenam adalah kenali resiko masing-masing. Jadi itu resikonya masing-masing. Ada yang resikonya konservatif, jadi beli emas. Jadi cuman beli saja, itu yang konservatif, beli simpan lupakan, beli simpan lupakan, beli simpan lupakan itu. Yang kedua moderat itu bisa beli langsung dan juga beli tabungan atau platform yang digital itu. Dia dua-duanya punya, itu yang moderat. Jadi nanti kalau pada saat butuh uang dana cepat lah pakai yang tabungan atau itu dicairkan sedikit gitu ya. Kalau misalnya banyak, nanti capaian atau tercapai datanya tujuan investasi, jual yang fisik. Terus yang agresif, misalnya sangat agresif, pemberani, ya dia bisa berani menanggung risiko tinggi, ya trading emas atau kebun emas. Saat kalau harganya naik tinggi, kalau berkebun emas itu bagus. Tapi kalau harganya itu cenderung stabil nanti, atau cenderung makan turun, nanti akan kehilangan aset yang sebenarnya sudah kita miliki. Trading juga sama. Kalau trading hanya puluhan juta itu, nanti begitu harganya turun, nah itu udah habis. Bisa juga yang 50 juta jadi nol. Itu bisa terjadi dalam masalah itu. Oke, itu seperti itu. Jadi tidak usah panik, tetap aman, tetap nyaman pada saat harga emas itu naik. Kalau belum tercapai tujuannya, tidak usah panik, tetap aja beli, kumpulkan. Toh nanti begitu di rata-rata dari pembelian pertama sampai pembelian terakhir, pada saat buyback nanti jangka panjang pasti akan untung. Nanti akan Pak Bri berikan konten, insya Allah nanti yang penghitungan seperti itu ya. Jadi misalnya pembelian pertama tahun 2017 misalnya itu 600.000, terus beli terus sampai tahun 2021, kan 4 tahun. Nanti harga 2021 misalnya tertinggi itu 1.500.000 misalnya. Nanti dihitung spread di rata-rata, nanti harga buybacknya itu berapa, dijamin pasti masih baik. Kalau yang ideal itu yaitu beli sekali besar, lihat misalnya tahun 2017 beli 100 gram harga 600.000 misalnya, atau 500.000, kan 600.000 berarti cuma 50 juta. Hari ini kalau dijual 2020 misalnya, hari ini dijual 100 juta, jadi dalam waktu 3 tahun itu sudah naik 50%. Itu emas seperti itu. Oke, semoga menginspirasi, semoga tetap semangat membeli masa depan dengan harga ini. Terus bertambah emasnya sedikit demi sedikit beli, atau beli emas sedikit. Itu seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. See you next time. Like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan mengembangkan channel Pak